Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau kita menjumlahkan sesuatu tapi nggak pernah berhenti? Logikanya hasilnya pasti tak terbatas kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu konsep matematika paling keren, di mana penjumlahan tak terbatas justru bisa menghasilkan jawaban yang pasti. Coba deh bayangin, kita punya sederet angka, terus kita tambahin satu persatu, lanjut terus tanpa ada kata stop. Akal sehat kita pasti bilang, ya hasilnya tak terhingga dong, ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata jawabannya bukan itu? Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Inilah yang namanya deret geometri tak hingga. Dan yang bikin konsep ini luar biasa adalah, ternyata beberapa dari penjumlahan tanpa ujung ini, entah gimana caranya, malah mengerucut ke satu angka yang spesifik dan terbatas. Ajaib kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana ini bisa terjadi. Oke, kalau ditulis pakai bahasa matematika, jadinya kayak gini. S tak hingga ini adalah total jumlah yang kita cari. A itu suku pertamanya, alias titik start kita. Dan yang paling penting, R ini adalah rasio, si angka pengali yang jadi penentu nasib seluruh barisan angka ini. Ternyata, nggak semua deret tak hingga itu nasibnya sama. Cuma ada dua kemungkinan takdir buat deret ini, dan semuanya itu cuma ditentukan oleh satu hal, nilai dari si rasio R tadi. Angka kecil ini nih yang jadi kuncinya. Nah, ini dia nih perbedaannya. Kalau nilai mutlak R, maksudnya nilainya kita lihat aja, nggak peduli plus atau minusnya, itu kurang dari 1, maka setiap angka berikutnya bakal makin kecil, kecil, dan makin kecil lagi sampai mendekati 0. Alhasil, jumlah totalnya bakal mendarat di satu nilai yang pasti. Inilah yang kita sebut konvergen. Sebaliknya, kalau R itu 1 atau lebih dari 1, suku-sukunya nggak bakal mengecil, malah bisa tetap atau makin besar, dan jumlahnya bakal meledak ke tak hingga. Itu yang disebut divergen. Oke, jadi kalau kita udah tahu sebuah deret itu konvergen, terus gimana cara ngitung jumlah pastinya? Tenang, ada satu formula matematis yang elegan dan sakti banget buat ngelakuin itu. Dan ini dia rumusnya. Kelihatannya simpel banget kan? Padahal konsep dibaliknya dalam banget. Jumlah tak hingga itu sama dengan suku pertama A, dibagi 1 dikurangin rasio R. Simpel, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini penting banget nih, harus dicatat. Rumus canggih ini cuma bisa dipakai kalau deretnya itu konvergen. Kalau kamu nekat pakai ini buat deret divergen, hasilnya bakal ngaco dan nggak ada artinya. Jadi aturan nomor 1, selalu cek nilai R-nya dulu. Oke, ngomongin teori terus, bosan juga ya. Sekarang, ayo kita coba langsung praktikin, biar lebih kebayang gimana semua konsep ini bekerja di soal-soal. Yuk kita bedah soal pertama, 9 tambah 3 tambah 1, dan seterusnya. Pertama, suku awalnya, A, jelas ya, itu 9. Terus kita cari rasionya, R, tinggal bagi aja suku kedua sama pertama, 3 dibagi 9, dapat 1/3. Nah, langkah paling krusial, kita cek syaratnya. Nilai mutlak 1/3 kurang dari 1 nggak? Jelas dong, artinya deret ini konvergen dan kita boleh pakai rumusnya. Begitu kita masukin angka-angkanya ke rumus, yaitu 9 dibagi sama hasil dari 1 dikurangi 1/3, dapat di hasilnya 13,5. Keren banget kan? Semua angka yang kelihatannya nggak ada habisnya itu kalau dijumlahin, totalnya ya cuma segitu. Sekarang coba kita bandingin sama yang ini. 1 tambah 2 tambah 4, dan seterusnya. Rasionya kan 2. Nah, karena 2 itu lebih besar dari 1, syarat konvergen nggak terpenuhi. Artinya, deret ini divergen. Jumlahnya ya beneran tak terbatas, nggak punya hasil akhir yang pasti. Oke, soal yang ini levelnya naik dikit nih, agak dibalik-balik. Kita udah tahu jumlah akhirnya, tapi malah disuruh nyari suku-sukunya. Kuncinya adalah kita jalan mundur. Kita pakai rumus jumlah tak hingga buat bikin persamaan aljabar. Dari situ kita utak-atik dan ujung-ujungnya kita dapat persamaan kuadrat. Nah, tinggal kita faktorkan buat nemuin nilai A. Kalau A dan R udah ketemu, baru deh kita bisa hitung suku keempat dan kelima. Dan setelah kita ngitung-ngitung semua aljabarnya, ketemu deh jawabannya, yaitu 1/8. Ini contoh yang bagus banget buat nunjukin gimana konsep deret tak hingga bisa digabungin sama skill mencahin masalah aljabar. Mungkin dari tadi kita ngomongin angka-angka rasanya abstrak banget ya. Tapi percaya nggak, konsep ini tuh ada banget di sekitar kita. Salah satu contoh paling klasiknya adalah kasus bola yang memantul. Coba bayangin ada bola jatuh dari ketinggian 30 meter. Setiap kali mantul, tingginya cuma 6/7 dari pantulan sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, bola ini kan bakal mantul terus-terusan. Makin lama, makin pendek pantulannya. Tapi seolah nggak akan pernah berhenti.
Pertanyaannya, bisa nggak sih kita hitung total jarak yang udah ditempuh bola ini sampai dia benar-benar diam? Biar gampang, kita pecah perjalanannya. Pertama, ada jarak jatuh awalnya, itu 30 meter. Nah, setelah itu, setiap pantulan yang terjadi, baik gerak naiknya maupun turunnya, itu membentuk sebuah deret geometri tak hingga. Dan karena rasionya 6/7, yang mana kurang dari 1, kita tahu kalau deret ini pasti konvergen. Jadi, gini cara kita ngitungnya. Jarak total itu sama dengan jarak jatuh awal ditambah 2 kali dari jumlah deret tak hingga pantulannya. Kenapa dikali 2? Soalnya setiap pantulan itu kan ada gerak naiknya, ada gerak turunnya. Jaraknya sama persis, jadi harus dihitung 2 kali. Dan ini dia hasilnya. Setelah kita hitung total jarak dari semua pantulan yang nggak ada habisnya itu, kita kalikan 2, terus kita tambahin sama jarak jatuh awalnya. Kita dapat total perjalanan sekitar 390 meter. Luar biasa ya, sebuah proses yang kelihatan yang nggak ada habisnya, ternyata punya jarak total yang bisa kita ukur. Jadi intinya apa? Intinya, deret tak hingga ini bukan cuma mainan atau trik matematika. Ini adalah alat yang sangat mendasar di dunia sains dan teknik buat memodelkan banyak hal. Dan yang paling penting, buat memprediksi hasil akhir dari sebuah proses di dunia nyata yang kelihatannya berjalan terus-menerus. Nah, ini pertanyaan buat kalian renungin. Selain bola yang memantul, coba deh lihat sekeliling. Kira-kira ada nggak proses lain yang kelihatannya nggak ada ujungnya, tapi sebenarnya punya hasil akhir yang terbatas juga? Ini bukti kalau ide-ide matematika yang keren itu seringkali tersembunyi di dalam kehidupan kita sehari-hari.